Hai movie lovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya geng. Kali ini kita akan bahas sebuah film baru nih, yang berjudul Jungle Cruise, yang dirilis tahun 2021 ini. Sebuah film yang menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan. Tapi sebelum itu geng, buat kalian yang baru gabung banget nih, jangan lupa subscribe ya. Karena bakal banyak film-film keren yang bakal kita bahas. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di hutan Amazon, yang konon katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang di perjalanan. Dan pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Selama di sana, Aguirre meminta mata panah suci sebagai kunci untuk menemukan pohon kehidupan. Tapi karena kepala suku menolak memberikan, Aguirre pun menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguirre dan pasukan terkena kutukan, yaitu tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Scene berganti pada seorang arkeolog bernama McGregor yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan, seperti di awal film. Namun, para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Mac tidak masuk akal. Lalu saudara Mac yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan dengan peta di tangannya. Lily berusaha masuk ke dalam ruangan penyimpanan barang. Di sana Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di lain sisi, datang seorang pangeran bernama Josim yang sama-sama sedang mencari mata panah suci. Namun mata panah suci tersebut sudah diambil oleh Lily. Hello, just wanted you to know, this is a... Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama seorang ilmuwan. Lily pun mencoba lewat tangga tapi ia pun dihentikan oleh Josim. Hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah keluar. Josim berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat diberikan kotak mata panah suci itu. Ketika kotaknya sudah diberikan, Josim malah menjatuhkan tangga itu, yang membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara Josim terkejut karena mata panah sucinya tidak ada di dalam kotaknya. Scene pun berganti pada seorang nahkoda bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank juga sebagai pembantu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank selalu melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba, datang suku pedalaman yang menyerang kapal Frank. Dan ternyata, mereka adalah bagian dari skenario Frank. Hal itu Frank lakukan agar penumpang mau membayar lebih. Singkat waktu, Lily dan Mac sampai di kota di dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajahi mencari pohon kehidupan. Saat di dermaga, Frank didatangi oleh Tuan Nilo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Mac datang ke bar untuk mencari Tuan Nilo. Miss Nilo, hello? Frank lalu diam-diam masuk ke kantor Tuan Nilo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Nilo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Nilo. Awalnya Frank menolak membantu Lily. Tapi setelah Lily mengatakan kalau ia punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi, datanglah Mac yang bersama Tuan Nilo asli. Mengetahui itu,
membuat Lily batal menggunakan jasa Frank. Saat Frank melihat kalung Lily, yang dimana itu adalah mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba, datang seekor jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat seisi bar menjadi ketakutan. Frank rela bertarung untuk jaguar tersebut. Melihat Frank yang berani mengusir jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasa Frank. Saat Frank sedang memasang mesin kapal, jaguar itu kembali. Yang ternyata jaguar itu adalah peliharaan Frank yang bernama Proxima. Saat Lily menaiki kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan burung tersebut malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan Tuan Nilo karena mengambil mesin kapalnya bergegas pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang masih berada dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui posisi Lily dan berusaha untuk membantunya. Sebelum pergi, Lily membebaskan hewan-hewan yang ditangkap. Karena kapalnya jauh dari dermaga, Lily pun menggunakan katrol untuk menghindar dari penculik. Tiba-tiba dari dalam air datang kapal selam yang dikomando oleh Josim. Dengan senapan mesinnya, Josim berusaha menembaki kapal yang dinaiki Lily. Hal itu membuat mesin kapal menjadi mati. Frank turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapalnya bisa menyala kembali. Lalu Josim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapal Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindar dari torpedo tersebut. Ketika kapal selam Josim ingin mengejar, baling-balingnya malah tersangkut tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Nilo. Selama perjalanan, mereka bertiga mulai akrab. Kemudian Lily menggunakan kameranya untuk merekam perjalanan. Lalu Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar. Di lain tempat, Josim merasa bingung karena sungai Amazon yang banyak bercabang. Dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan pasukannya. Kembali ke Meg yang merasa lapar karena di kapal tidak ada makanan. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia digujudkan sama Proxima yang mengejar. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Di lain tempat, Josim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre. Dengan setetes air, Josim berhasil membangkitkan Aguirre. Hal itu Josim lakukan agar Aguirre dapat membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci dari tas Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras yang menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapal yang oleng, membuat botol anggur kepunyaan Meg menjadi tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilati air anggur. Ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabinnya Meg.
Dan alangkah terkejutnya Lily mengetahui masa lalu Frank, yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Dan ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap kalau pohon ini hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini, Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Lily diharuskan menyerahkan mata panah sucinya. Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya, Lily langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya Frank, yang dimana mereka sudah berteman baik dengan Frank sejak lama. Frank minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal langsung mengajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian, Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan di mata panahnya. Dan tiba-tiba secara mengejutkan, datang Aguirre dan pasukannya untuk merebut mata panahnya. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panahnya. Dengan cepat, Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melempar mata panahnya ke arah Lily. Lily dan Mac pun dikejar Aguirre dan pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguirre dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan. Keesokan harinya, Lily dan Mac menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati, meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya kalau nama aslinya adalah Francisco. Dan dia ikut Aguirre mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1556, Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan, guna menyembuhkan anak Aguirre yang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan oleh Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam, sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan dengan bunga ajaib di pohon kehidupan. Kemudian Aguirre meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang Aguirre karena mata panah suci dibawa oleh anak kepala suku. Aguirre yang ingin merampas dihentikan oleh Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguirre dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguirre dan Frank selalu berkelahi. Beberapa kali pun Frank ditusuk dia tidak akan mati. Karena bosan harus terus bertarung, Frank pun menjebak Aguirre dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai. Sehingga Aguirre dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dari momen itulah, Lily mulai simpati dan menyukai Frank. Di lain tempat, Mac dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi Zosim. Si kepala suku pun pergi melarikan diri. Sementara Mac pasrah dibawa oleh Zosim. Setelah Zosim mengancam akan menghancurkan desa, Mac pun memberitahu kemana Lily pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu Frank mencoba untuk menyelam ke dalam, namun pintunya sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lalu Frank pun langsung mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu.
Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan, datang Josim bersama Meg. Karena Meg disandra oleh Josim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya. Mereka semua pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan anak panah sucinya di dinding batu. Josim mengancam kalau hanya boleh 2 bunga yang diambil. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Josim. Dengan cara, Lily menembak Frank sampai jatuh sehingga Josim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Josim menaiki pohon untuk memitik bunganya, di saat itulah Frank menyerang Josim. Karena tanpa cahaya bulan, pohon ini akan mati. Lalu Josim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat Lily melempar bunganya ke Frank. Dan saat bersamaan, datanglah Aguirre yang berusaha merebut bunganya. Tidak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar oleh Aguirre dan pasukannya. Sementara Josim yang ingin menyerang Lily karena kesal, Meg pun mengajar Josim sampai dia tertimpa batu. Aguirre dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Meg. Frank sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungainya menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. This is worse than death. This is torture. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang langsung memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat 1 bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan di akhir, mereka semua kembali ke pelabuhan, dan film pun berakhir. Oke, itu tadi yang pembahasan mengenai film Jungle Cruise. Seru dan menegangkan, bukan? Masih banyak film-film lainnya. Jadi jangan lupa subscribe ya, geng.